Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI, yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ISI-KSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Fajar Wayong dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara di hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT Aneka Tambang Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan ANTM. Bapak dan Ibu, PT Aneka Tambang Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 November 1997. PT Aneka Tambang Tbk merupakan emiten di sektor barang baku. Dan untuk mengenal lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Dan megahnya negeri ini dengan potensi sumber daya alam yang besar dan berkualitas tinggi. Mengelolanya menjadi produk olahan demi kejayaan bangsa dan negara adalah tugas dan tanggung jawab mulia. PT Antam Tbk atau Antam adalah korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi atau integrasi usaha berbasis sumber daya alam.
beroperasi sejak tahun 1968, Antam melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian serta pemasaran dari biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, alumina, batu bara, dan jasa pengolahan serta pemurnian logam mulia. Wilayah pertambangan yang luas dengan cadangan dan sumber daya mineral berkualitas tinggi membuat Antam memiliki posisi yang solid dalam industri pertambangan dunia. Antam memiliki visi menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Sementara misi Antam adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Antam memiliki tujuan pada peningkatan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara perluasan proyek pengolahan mineral bersifat hilir, perluasan basis cadangan dan sumber daya, menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang telah ada, serta menurunkan lebih lanjut cash cost dan meningkatkan daya saing biaya. Sebagai salah satu perusahaan mineral terdiversifikasi milik negara terbesar di Asia Tenggara, dengan cadangan nikel dan bauksit yang signifikan, Antam memiliki peluang untuk memanfaatkan permintaan atas produk mineral industri yang terus meningkat. Produk mineral industri tersebut memiliki fungsi penting dalam berbagai industri seperti infrastruktur, konstruksi, otomotif, transportasi, barang elektronik, dan peralatan rumah tangga. Di Asia Tenggara, semua produk mineral industri tersebut selama ini masih diimpor dari Tiongkok, Korea, Jepang, dan Eropa. Antam berupaya menjadi produsen terbesar yang memproduksi produk mineral setengah jadi di Asia Tenggara, seperti ferronikel, SGA, dan CGA yang penting bagi pengembangan sektor-sektor tersebut. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan mitra perseroan, di mana mitra menawarkan teknologi dan pendanaan, sementara perseroan memberikan cadangan sumber daya mineral serta kompetensi dalam bidang pertambangan untuk meningkatkan diversifikasi portofolio mineral olahan. Sebagai korporasi berbasis sumber daya alam, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Operasional penambangan di seluruh unit bisnis Antam dijalankan sesuai praktek penambangan yang baik, sejalan peraturan yang berlaku, baik sejak perencanaan maupun setelah selesai kegiatan penambangan. Antam juga secara aktif melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan masyarakat atau community development, program kemitraan, program bina lingkungan, dan program pengelolaan lingkungan. Semua aktivitas pengembangan masyarakat ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam jangka panjang, diantaranya melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan program dan sarana prasarana di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain aspek CSR, Antam juga menerapkan praktek penambangan yang baik atau good mining practices di semua unit dan unit bisnis pertambangan melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 secara konsisten serta berkesinambungan. Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, Antam memiliki posisi dan prospek yang baik untuk terus berkembang. Dengan satu semangat dan satu langkah yang bersatu padu dalam bekerja dan berupaya, Antam berkomitmen untuk memastikan adanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ya, sudah kita saksikan bersama video company profile dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan berikutnya hadirin yang kami hormati sudah hadir bersama kita semua Bapak dan Ibu ataupun manajemen dari Perseroan. Dan izinkan saya untuk menyapa yang pertama yakni Bapak Niko Kanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. Selamat siang. Selamat siang Pak Niko, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Pak Fajar. Dan selanjutnya yang juga sudah hadir bersama kita Bapak Arianto Sabto Nugroho Rujito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Fajar. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu para peserta selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita akan saksikan bersama pemaparan dari Perseroan. Kepada manajemen kami persilakan. Terima kasih Pak Fajar Wayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu analis, investor, calon investor, stakeholder PT Antam Tbk yang saya hormati. Pertama-tama mohon maaf suara saya agak sedikit serak. Jadi terima kasih lagi kami sampaikan kepada IDX atas kesempatan yang diberikan pada Antam untuk menyampaikan pemaparan mengenai kinerja perusahaan sampai dengan semester 1 2024 pada event Public Expose Live 2024 kali ini. Pada kesempatan ini, saya Niko Kanter selaku Direktur Utama Antam didampingi oleh Bapak Arianto Sabto Nugroho Rujito selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko akan memberikan pemaparan mengenai profil dan tinjauan perusahaan, kinerja operasi dan keuangan, serta progres proyek pengembangan usaha. Sebelum beranjak ke materi kinerja operasi dan keuangan, izinkan saya untuk menyampaikan profil dan tinjauan perusahaan dari Antam. Sehubungan dengan rapat umum pemegang saham tahunan pada Mei 2024, berikut komposisi manajemen kami saat ini. Satu-satunya perubahan dari periode sebelum adalah pada posisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang saat ini dijabat oleh Bapak Anto. Manajemen Antam berasal dari beragam latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Beberapa anggota board kami adalah profesional dan akademisi di sektor pertambangan dan energi. Selain memiliki jejak rekam yang handal di perusahaan nasional dan multinasional, anggota board Antam juga ada yang berasal dari pemerintahan. Hal ini menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah Indonesia kepada Antam. Kami percaya bahwa keberagaman ini mendorong kolaborasi, sinergi, agility, dan organisasi yang adaptif dalam menghadapi tantangan.
Berikut ini adalah sekilas Antam. Selama lebih dari 56 tahun, Antam telah beroperasi dalam kegiatan proses penambangan terintegrasi yang dimulai dari eksplorasi, produksi pertambangan, pengolahan mineral, pemurnian, hingga pemasaran. Portfolio Antam meliputi nikel, emas, dan boksit. Antam adalah salah satu perusahaan dengan sumber daya dan cadangan nikel serta boksit terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari laporan sumber daya dan cadangan per Desember 2023, Antam menguasai 10% dari cadangan nikel nasional, 9% dari cadangan boksit nasional, dan 0,26% dari cadangan emas nasional. Di komoditi nikel, Antam memproduksi biji nikel dan ferronikel. Pada komoditi emas, kami memproduksi emas, perak, dan logam mulia lainnya. Sementara pada boksit, Antam memproduksi biji boksit dan juga chemical grade alumina melalui anak perusahaan PT ICA atau PT ICA. Struktur pemegang saham kami terdiri dari 65% oleh Main ID, perusahaan holding industri pertambangan Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sementara 35% sisanya oleh publik, baik berasal domestik maupun dari asing. Per Juni tahun 2024, pemegang saham asing mencapai sebesar 12,6%, tumbuh secara konsisten dalam beberapa waktu atau tahun terakhir. Antam tetap menjadi bagian dari indeks utama dan indeks ESG di pasar modal Indonesia. Sebagai perusahaan pertambangan yang berkomitmen pada praktek pertambangan yang baik dan praktek ESG, kami terus mendorong implementasi program ESG kami. Hal ini berhasil membawa 2 unit bisnis kami menerima Proper Emas, penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, dan 4 unit bisnis kami menerima Proper Hijau. Berikut ini wilayah operasi dan proyek pengembangan yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan di Indonesia. Di segmen nikel, Antam memiliki tambang nikel dan pengolahan nikel kelas 2 atau ferronikel yang lokasinya terkonsentrasi di timur Indonesia. Di segmen boksit dan alumina, Antam mengoperasikan tambang boksit, pabrik pengolahan chemical grade alumina, serta proyek pengembangan esgar yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Sementara di segmen logam mulia dan pemurnian, terdapat tambang emas di Pongkor, Jawa Barat, serta pabrik pengolahan dan pemurnian logam mulia yang berlokasi di pusat Jakarta. Sebagai perusahaan berbasis pertambangan, Antam menjaga keberlanjutan melalui peningkatan cadangan dan sumber daya mineral dengan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan di berbagai wilayah operasi eksplorasi Antam di Indonesia. Pada semester pertama tahun 2024, Antam telah mencatat total biaya eksplorasi sekitar 50 miliar rupiah. Main ID sebagai holding pertambangan mengkonsolidasikan sumber daya dan cadangan pertambangan melalui Antam dan anggota holding lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi menuju transformasi energi, Main ID mendapatkan mandat dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekosistem EV battery di Indonesia. Sebagai produsen biji nikel terbesar keempat di dunia, dengan beberapa proyek baterai EV battery yang sedang dalam pengembangan, Antam akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan EV battery di Indonesia bersama Vale, Inalum, dan Freeport.
yang memproduksi berbagai mineral kritis yang diperlukan untuk EV baterai. Komitmen Antam terhadap ESG telah menghasilkan beberapa pencapaian sepanjang tahun ini. Hingga Juni tahun 2024, Antam telah merehabilitasi lebih dari 45 hektar lahan di dekat daerah aliran sungai, menyelesaikan lebih dari 59 hektar reklamasi lahan, dan menyumbang lebih dari 20 miliar untuk program CSR. Keselamatan adalah prioritas utama kami, dan kami berkomitmen untuk menjaga nol fatalitas di semua basis operasi kami. Antam berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan. Pada semester 1, Antam berhasil mengurangi emisi sebesar 3,15%, yang mana ini melebihi target sebesar 2,25%. Antam berencana untuk lebih meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi kami. Salah satu inisiatif ESG utama kami adalah peralihan sumber energi untuk operasi pabrik Feni dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan diesel ke jaringan PLN. Perubahan ini akan secara signifikan berkontribusi pada pengurangan emisi, karena 42,8% dari bauran energi PLN jaringan Sulawesi akan berasal dari sumber energi terbarukan. Saat ini, Antam sedang melakukan gap analysis dan rating sebagai bagian dari perjalanan transformasi ESG perusahaan. Untuk implementasi ESG, Antam akan mengacu pada standar yang diakui secara internasional seperti Sustainalytics, MSCI, dan TCFD, serta standar praktek pertambangan yang baik ICMM. Selanjutnya, kinerja operasi dan keuangan semester pertama tahun 2024 serta progres proyek pengembangan akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Anto, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Terima kasih Pak Niko atas waktunya. Para pemirsa sekalian, investor, calon investor, stakeholder yang saya hormati, perkenankan saya mulai update dengan beberapa operational metrics. Sebagaimana telah disampaikan oleh perseroan pada kuartal pertama pada awal tahun 2024 ini, industri pertambangan Indonesia menghadapi tantangan terutama akibat keterlambatan persetujuan RKAB tahunan. Namun dengan demikian, despite dampak terhadap kinerja operasional Antam pada kuartal pertama, kami telah memulai produksi dari RKAB yang diterima pada akhir kuartal pertama, awal kuartal kedua. Dengan demikian, khususnya untuk produksi biji nikel di paruh pertama tahun 2024, perseroan telah mencapai produksi sebesar 4,2 juta watt metric ton dengan penjualan sebesar 3,4 juta watt metric ton biji nikel. Hal ini dicapai dengan harga jual rata-rata biji nikel yang saat ini mencapai $36 per watt metric ton dengan cash cost kisaran di antara 15 sampai dengan $16 per watt metric ton. Kemudian untuk stream ferronikel, perseroan telah berhasil mengoptimalkan produksi dengan mencapai 10.200 ton ferronikel dengan penjualan 6.900 ton ferronikel di paruh pertama tahun ini. Terdapat sejumlah inventory yang tercatat dalam balance sheet
yang kami harapkan akan terrealisasi sebagai penjualan di kuartal ketiga ini. Harga jual rata-rata ferronikel mencapai hampir $14.000 per ton nikel. Sementara cash cost kami perseroan telah berhasil menekan cash cost di bawah $12.000 per ton nikel. Sedangkan untuk emas sendiri, volume produksi mencapai 0,4 ton, ditopang dengan penjualan domestik yang tumbuh cukup menggembirakan di level 18% year on year, mencapai volume sekitar 16 ton untuk 6 bulan pertama, dengan harga jual rata-rata di kisaran $2.300 per troy ounce, sementara biaya tunai untuk pertambangan di kisaran $1.500 per troy ounce. Untuk boksit, volume produksi perseroan di paruh pertama ini kami prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di pabrik perseroan, pabrik chemical grade alumina yang dioperasikan oleh anak usaha kami PT ICA, sehingga sampai paruh pertama perseroan tidak mencatat penjualan biji boksit kepada pihak ketiga. Namun dapat disampaikan biaya cash yang untuk operasional diperkirakan di kisaran $20 per wet metric ton untuk operasi mining boksit. Di halaman berikut kami akan paparkan beberapa matriks untuk kinerja keuangan. Pertama dari sisi top line penjualan, pada semester pertama 2024 terdapat peningkatan penjualan sebesar 7%. Faktor utama didorong oleh peningkatan penjualan volume emas sebesar 18% dan peningkatan harga jual rata-rata emas sebesar 14% year on year. Segmen emas juga menyumbang hampir 80% dari komposisi pendapatan perseroan pada paruh pertama 2024 ini. Kemudian kenaikan COGS yang tercatat itu sebagian besar disebabkan oleh pembelian bahan baku emas dengan harga pembelian yang meningkat serta penguatan nilai tukar dolar. Meski demikian, terdapat juga penurunan biaya bahan bakar sebesar kira-kira 25%, sehingga Antam berhasil mencatat laba kotor dan EBITDA yang tetap positif. Melalui manajemen kas dan portfolio yang efektif, Antam mencatat pendapatan lain yang meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga deposito dan juga keuntungan dari falas. Hal ini mendorong Antam berhasil mencatat laba bersih positif dan optimis untuk melampaui konsensus di akhir tahun. Di halaman berikut, sedikit matriks mengenai neraca. Melalui pengelolaan investasi di instrumen deposito, pengelolaan pinjaman kredit modal, serta pengelolaan portfolio di entitas asosiasi yang cukup efektif, perseroan terus memperkokoh struktur keuangan perusahaan, tercermin dari posisi kas dan setara kas per Juni sebesar 8,7 triliun rupiah, atau meningkat sekitar 33% year on year. Total aset perusahaan pada semester 1 juga tumbuh 8%, mencapai 39 triliun rupiah, dengan nilai ekuitas sebesar 29,7 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 25% year on year. Interest bearing debt mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 57% di paruh pertama. Ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk melakukan pembayaran utang usaha dan sebagian besar pelunasan utang bank jangka pendek yang cukup signifikan. Ini menghasilkan rasio debt to EBITDA, debt to equity perseroan di kisaran 0,04 kali. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa posisi neraca perseroan berada pada posisi yang cukup ringan dengan low leverage dan juga posisi kas setara kas yang cukup kuat. Hal ini menjadi dasar yang cukup
solid untuk menopang pertumbuhan Antam melalui investasi yang direncanakan ke depan. Ya. Di bagian berikut, perkenankan saya untuk mengupdate beberapa proyek strategis yang dikelola dan dikembangkan oleh perseroan. Yang pertama terkait dengan EV battery ecosystem, sejalan dengan mandat dan strategi dari pemerintah, begitu juga dengan dari MindID secara keseluruhan. Saat ini Antam menjalankan proyek pengembangan ekosistem EV battery terintegrasi di wilayah operasi Antam di Maluku Utara, yang kami harap akan menjadi katalisator pertumbuhan masa depan nikel untuk Antam. Di proyek pertama ini kami menggandeng mitra strategis melalui konsorsium CBL yang terdiri dari CATL, Brun, dan Legend. Antam mempertahankan kepemilikan mayoritas di tambang sebesar 51% dan berpartisipasi secara minoritas di fase midstream, yaitu pengolahan mineral, serta melalui anak perusahaan PT Industri Baterai Indonesia di sisi hilir dari ekosistem EV battery. Pada proyek yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional ini, Antam juga berkontribusi untuk mensuplai biji nikel baik saprolite maupun limonite dalam memproses pengolahan nikel di pabrik Arkev dan juga HPAL, di mana produk tersebut akan dihasilkan dan digunakan untuk mensuplai rantai nilai baterai material, baterai sel, dan modul, serta recycled battery di hilir, di mana partisipasi Antam akan melalui anak usaha PT IDC. Berikut memaparkan progres dari proyek EV battery dari sisi upstream mining dan juga mineral processing. Ini terkait dengan pembangunan pabrik Arkev dan juga nantinya HPAL di wilayah kami melalui anak usaha kami PT FHT. Saat ini progres sudah mencapai pekerjaan awal di lokasi seperti pembersihan lahan dan persiapan site, pendirian JVCO, dan proses persyaratan regulasi seperti WILUS, AMDAL, dan izin lainnya itu on the way. JVCO ini pertama dipersiapkan untuk Arkev melalui PT yang sudah ada, dan kemudian JVCO baru untuk pembangunan HPAL. Dari sisi proyek sendiri untuk Arkev saat ini kami berada di fase persiapan pre-EPC untuk pemilihan kontraktor dan pre-project financing. Diperkirakan proses EPC dan konstruksi dapat dimulai pada paruh pertama tahun 2025. Dari sisi mining, Antam berpartisipasi melalui anak usahanya PT SDA yang telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2023. Dari sisi pembangunan Arkev sendiri, kami harapkan pabrik Arkev ini dapat beroperasi mulai dari tahun 2027. Pabrik HPAL mulai dari tahun 2008. Dan untuk rantai nilai EV battery selanjutnya, manufacturing battery mulai dari tahun 2029. Ya. Di halaman berikut, update mengenai proyek strategis berikutnya, yaitu pembangunan proyek smelter grade alumina refinery di Kalimantan Barat, yang tentunya ini kami bersinergi dengan perusahaan sister company kami, Inalum, sebagai pemegang saham mayoritas, dan Antam memegang saham minoritas sebesar 40%. Fungsi Antam di sini juga akan mensuplai biji boksit dari tambang kami di kisaran Kalimantan Barat. Dapat kami update progres dari proyek ini hingga Juni 2024 adalah kemajuan fisik dari konstruksi proyek mencapai 89%, dengan target commissioning pada akhir tahun 2024 ini.
Untuk operasi komersial juga kami perkirakan dapat dimulai pada paruh pertama tahun 2025. Proyek ini akan memproduksi 1 juta ton alumina per tahun dan mensuplai hasil tersebut untuk digunakan dalam proses peleburan aluminium di pabrik mereka di Kuala Lumpur. Selain itu, proyek ini juga diharapkan akan memperkuat posisi Binani sebagai produsen aluminium terintegrasi terkemuka di Indonesia maupun di dunia. Ya. Sekian untuk update mengenai kinerja operasi, keuangan, dan juga proyek. Untuk selanjutnya sebagai penutup pemaparan, kami persilakan kembali kepada Pak Niko. Terima kasih Pak Anto. Berikut ini adalah sekilas rencana pertumbuhan dan strategi kami berikutnya. Dengan meningkatnya kebutuhan pasar biji di Indonesia, Antam akan terus meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar, terutama untuk biji nikel dan bauksit melalui pertumbuhan volume produksi dan penjualan. Manfaatkan momentum demand yang cukup kuat di sektor emas, Antam mengupayakan pertumbuhan penjualan emas melalui pengembangan marketing channel, baik fisik maupun digital, serta melalui penjajakan peluang sourcing emas domestik yang kompetitif dari Freeport. Dalam rangka mewujudkan hilirisasi mineral dan mendukung pembangunan ekosistem EV baterai di Indonesia, Antam berencana akan mengakuisisi smelter pengolahan nikel yang dimiliki oleh Tsingshan Group. Secara internal, Antam sedang menjalani transformasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi keuangan melalui digitalisasi, pengendalian biaya, manajemen kas dan likuiditas, manajemen likuiditas, PMO, manajemen portfolio, dan tata kelola untuk lebih mengoptimalkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Untuk memperkuat posisinya dalam mengkonsolidasi sumber daya dan cadangan nasional sesuai dengan mandat pemerintah, Antam akan mencari peluang untuk meningkatkan sumber daya dan cadangan kami secara organik atau anorganik, serta berpartisipasi melalui lelang IUP dan penugasan khusus dari Kementerian SDM. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas paparan yang sudah diberikan, dan langsung saja kita akan masuki sesi tanya jawab, dan kami sudah melihat ada sejumlah pertanyaan dan akan kami coba bacakan. Kita akan tanggapi satu persatu. Izin Bapak-Bapak. Saya ke pertanyaan yang pertama, ini sudah masuk dari Bapak Alan Pras. Terima kasih Pak Alan. Yang ditanyakan adalah bagaimana tinjauan perusahaan terhadap prospek bisnis nikel, emas, dan juga bauksit. Silakan Bapak-Bapak. Baik, Pak Niko, perkenanan saya menjawab. Jadi pertanyaannya cukup luas dan cukup baik karena mencakup semuanya. Pertama mungkin pada komoditas nikel. Jadi kami melihat saat ini permintaan atau demand untuk biji nikel di domestik, di dalam negeri ini masih cukup antusias untuk memenuhi kapasitas produksi nikel kelas 2 di dalam negeri. Kami cukup optimis bahwa kami terus dapat menopang operasional Antam dan meningkatkan market share domestik melalui peningkatan kapasitas produksi dan konsistensi pengiriman biji nikel ke smelter di Indonesia. Nikel tentunya terkait juga tidak lepas dari potensi pertumbuhan konsumsi stainless steel di dunia, khususnya di Cina. Yang di saat ini kami juga optimis akan terserap secara penuh, terutama untuk pasar Asia. Dan khususnya untuk spesifikasi ferronikel yang diproduksi Antam juga
ini cukup digunakan dan dicari untuk produksi stainless steel. Dari sisi harga nikel sendiri, kami masih berpendapat bahwa akan terus cukup berfluktuasi karena berbagai macam faktor. Namun kami melihat dari sisi supply juga ada potensi terjadi defisit supply di tahun 2025, sehingga ada potensi ada perbaikan dari sisi harga nikel yang perlu kami cermati juga untuk menjaga impact dari volatilitas harga komoditas ini. Oleh karena itu, kami terus meneruskan cost saving initiative di stream nikel ini dalam operasi penambangan kami agar dapat memaintain operational margin yang optimal bagi perusahaan. Untuk komoditas berikut, emas, menurut kami dan juga ini selaras dengan pandangan beberapa analis di pasar, komoditas emas masih akan terus pengaruh dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Amerika, the Fed, dan beberapa faktor-faktor lain seperti konflik geopolitik yang akan terus mendorong emas sebagai alternatif investasi, instrumen investasi yang dianggap cukup aman bagi para investor dunia. Oleh karena itu kami percaya bahwa pergerakan market balance akan mengarah pada penguatan permintaan emas, dan kami optimis untuk mencapai peningkatan penjualan baik di tahun ini maupun di tahun depan. Kami perkirakan pangsa pasar domestik produk emas akan tetap berada di atas di kisaran 80% untuk Antam, didorong juga peningkatan brand awareness dan penguatan strategi penjualan untuk memperluas channel distribusi kami. Ya. Di stream komoditas boksit, demand yang cukup rendah di tahun ini dikarenakan jumlah pabrik pengolahan boksit itu masih terbatas di domestik. Namun dengan rencana pabrik Esgar kami di bawah PT BAI yang beroperasi di tahun 2025, dan kemudian ada smelter lain juga yang smelter alumina yang akan beroperasi di tahun 2026, permintaan domestik kami perkirakan akan mengalami pertumbuhan permintaan untuk biji boksit. Saat ini harga jual yang ditentukan menggunakan HPM. Dengan potensi perbaikan dari permintaan dalam negeri, kami optimis adanya peningkatan pendapatan dan positioning boksit Antam di pangsa pasar domestik. Untuk memastikan margin optimal, kami juga terus melakukan optimasi produksi boksit dengan memaksimalkan kapasitas pencucian dan kontrol kualitas serta cost saving inisiatif untuk mendorong efisiensi. Kira-kira seperti itu untuk potensi dari 3 stream komoditas Antam, Pak Fajar. Terima kasih Pak Anto atas jawabannya tadi, semoga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Alan Pras ya. Dan selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, ini datang dari Ibu Bunga Ayu. Terima kasih Ibu Bunga sudah bertanya. Di tengah tantangan volatilitas harga komoditas, bagaimana Antam memastikan kinerja operasional yang efisien? Silakan Bapak-bapak. Baik Pak Fajar. Jadi posisi kami saat ini di mana kami adalah sebagai price taker. Jadi kami memastikan bagaimana perusahaan dapat mengefisiensikan operasional untuk tetap kompetitif. Optimasi proses produksi melalui teknologi dan otomasi, pengelolaan rantai pasokan yang efektif dengan negosiasi harga serta pengendalian biaya, itu menjadi kunci untuk memastikan optimasi kinerja operasional. Hal ini kami capai melalui beberapa inisiatif. Pertama, implementasi digitalisasi di kegiatan penambangan yang kami harapkan dapat meningkatkan efektivitas produksi dan kerja. Kedua, inisiatif efisiensi biaya di areal tambang.
pengiriman dan pengadaan yang diharapkan dapat menurunkan cash cost, seperti melakukan evaluasi seluruh kontrak baik jasa maupun material agar dapat mendapatkan harga yang lebih kompetitif, serta mencari peluang-peluang efisiensi yang dapat dikerjakan. Ini contoh nyata yang kami sudah lakukan adalah shifting komposisi bahan bakar yang digunakan dari industrial diesel oil dengan meningkatkan komposisi biodiesel B35. Hal ini telah terbukti menghasilkan cost efisiensi di operasi penambangan maupun pabrik ferronikel kami. Kemudian transisi pembangkit energi di Pomala, di mana kontribusi struktur biaya energi di Antam paling besar digunakan untuk pabrik pengolahan ferronikel di Pomala. Oleh sebab itu, upaya kami menurunkan biaya energi dari captive power plant melalui PLTD dan PLTU yang saat ini menuju tapping in jaringan PLN. Diharapkan dapat berkontribusi menurunkan bukan hanya menurunkan emisi karbon untuk perusahaan, tapi juga menurunkan cash cost ferronikel kami secara cukup signifikan. Kemudian potensi sourcing emas dari domestik yang saat ini kami sedang jajaki dengan salah satunya dan cukup penting dengan sister company kami PT Freeport. Harapannya dengan sourcing domestik ini harga beli bahan baku emas bisa menjadi lebih kompetitif dibandingkan jika kami mengimpor emas dan akan juga mendorong profitabilitas stream emas Antam. Saat ini Antam juga menjalankan transformasi yang berfokus pada 4 pilar utama. Pertama, orientasi pasar, market driven. Kedua, cost leadership. Ketiga, tanggung jawab lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG, serta penyederhanaan bisnis atau business streamlining, di mana kami berfokus pada 3 komoditas utama, emas, boksit, dan nikel. Dengan inisiatif ini, kami berharap Antam dapat meningkatkan daya saing operasional perusahaan, baik di pasar domestik, pasar nasional, maupun di pasar global. Demikian jawaban dari kami, Pak Fajar. Baik, terima kasih kembali Pak Anto sudah menjawab tadi pertanyaan kedua. Dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan penutup kita di sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan datang dari Bapak Doni Amara. Bagaimana perusahaan melihat masa depan nikel dan hilirisasi ini ke depan di pemerintahan yang baru nanti? Wah, pertanyaannya luar biasa. Pak Doni, silakan Pak Anto atau Pak Niko, kami persilakan. Ini pertanyaan cukup penting Pak Niko. Gimana nih Pak? Oke, terima kasih Pak. Suara saya ini lagi hilang, makanya minta tolong ke Pak Anto. Tapi ini terima kasih ya pertanyaannya yang penting, dan ini adalah masa depan daripada bukan hanya Antam tapi juga tentunya critical minerals yang jadi pusat perhatian di dunia. Dengan pemerintahan baru yang akan efektif tentunya di triwulan keempat tahun 2024, kami meyakini Indonesia akan melanjutkan komitmennya terhadap hilirisasi mineral sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama untuk komoditas mineral nikel. Sejak larangan ekspor, kita semua melihat larangan ekspor itu, kewajiban hilirisasi dalam negeri ini diterapkan. Dan hilirisasi nikel telah mendatangkan dampak besar bagi perekonomian nasional. Sebagai contoh, beberapa kawasan di Indonesia telah menjadi kawasan industri maju dan berkembang yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga tentunya perekonomian masyarakat sekitarnya. Saat ini, nikel digunakan terutama untuk stainless steel, ini sekitar 60%-an. Precursor baterai itu 15%, dan aplikasi non-stainless adalah 20%. Proyeksi pertumbuhan pasar stainless steel diperkirakan sekitar 10%, terutama di negara-negara berkembang di Asia.
serta beberapa pasar di Eropa dan Rusia. Sementara itu, pasar untuk baterai kendaraan listrik diperkirakan akan tumbuh sekitar 20%, dengan fokus utama di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Dengan adanya peluang pertumbuhan pasar global tersebut, Antam meyakini hilirisasi nikel di Indonesia akan terus berlanjut karena akan membawa sejumlah manfaat strategis, termasuk peningkatan nilai tambah mineral, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengembangan infrastruktur. Hilirisasi juga diharapkan akan menarik investasi baru, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya akan memperkuat sektor industri dan mendiversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku mentah. Selain itu, hilirisasi mineral akan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti, serta memungkinkan transfer of technology yang akan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, terutama yang ini sedang dijalankan terkait dengan teknologi yang mendukung pengembangan ekosistem EV baterai di Indonesia. Kami berkeyakinan Antam akan memainkan peranan penting dalam hilirisasi nikel dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian nasional, memperkuat posisi strategis Indonesia di pasar global, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat dan seluruh warga Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Pak Fajar. Siap Pak Niko, terima kasih banyak atas jawabannya untuk pertanyaan ketiga kita tadi. Dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Aneka Tambang Tbk. Terima kasih banyak Pak Niko, Pak Anto. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu peserta yang belum terjawab. Dan apabila jika ataupun terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Aneka Tambang Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Dan sebelum kami tutup, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Niko Kanter selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk untuk dapat memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kami silakan. Terima kasih, terima kasih Pak Fajar. Memasuki semester kedua tahun 2024, saya ingin meyakinkan hadirin sekalian bahwa Antam akan terus melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai target kami tahun ini, baik operasional maupun financial. Kami yakin hal ini akan dapat tercapai melalui optimalisasi kinerja operasional, penerapan praktek penambangan yang baik dan keunggulan operasional, serta komitmen kuat terhadap prinsip ESG. Melalui upaya ini, perusahaan optimis mampu mencatatkan kinerja keuangan yang positif untuk tahun buku tahun 2024. Saat ini, kami sedang menyusun rencana kerja dan anggaran RKAP untuk tahun 2025. Harapan kami di akhir tahun 2024 dan menuju tahun 2025 ini, Antam terus tumbuh dan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan melalui peningkatan volume produksi dan penjualan, inisiatif efisiensi biaya, serta pelaksanaan proyek-proyek pengembangan utama. Oleh karena itu, kami sangat berharap akan terus mendapatkan dukungan yang positif dari seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya terhadap Antam. Terima kasih kepada moderator dan juga IDX yang telah mengarrange pelaksanaan Public Expose tahun ini. Kami berharap apa yang telah dipaparkan hari ini memberikan wawasan dan insights yang berharga bagi Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Niko Kanter atas closing statement yang telah disampaikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Aneka Tambang Tbk, dan mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan.
Baik, sebagai informasi terakhir Bapak Ibu sekalian, tayangan Public Expose PT Aneka Tambang Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Aneka Tambang Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara di hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa.